Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, halo Bu. Halo, wah, ada mas-mas, mbak-mbak cantik dan ganteng nih. Silakan duduk ya. Ya. Silakan duduk. Iya, silakan duduk, Mas. Sudah nyaman tempat duduknya ini, teman-teman semuanya? Sudah. Bebas. Terserah Mas mau ngapain aja, terserah. Bebas ya, udah nyaman ya semuanya? Oke. Oh, bengkok ya? Ya itu kemarin belum dibenerin, nanti mungkin saya ngobrol sama sarana prasarana sekolah ya buat dibenerin ya Mas ya. Oke, sudah nyaman semuanya teman-teman? Sudah. Oke, ini sebelumnya udah pada kenal belum nih satu sama lain nih? Belum ya, kok kayak malu-malu gini ya teman-teman semua ini ya? Soalnya nggak kenal. Masih belum kenal ya? Kita santai aja di sini, kita ngobrol-ngobrol aja, nggak perlu takut. Kayaknya kok pada tegang semua ini kelihatannya muka-mukanya nih mas-mas mbak-mbak ini. Mungkin boleh kenalan dulu satu-satu. Siapa yang mau duluan? Ini Bu. Kok malu-malu semua ini? Ayo deh ibu tunjuk aja ya. Kayaknya mulai dari masnya ini deh, ini kayak yang dari tadi diem aja ini. Silakan Mas memperkenalkan dirinya, terus kelasnya dari kelas apa? Oke, baik Bu. Perkenalkan, nama saya Alvin Yoga. Ya, jadi dipanggil Al. Nah, Mas Al. Saya sebagai siswa di IPA 13. Oh, di IPA 13. Agak jauh ya. Kayaknya kelasnya di paling pojok nih IPA 13 ya. Ada yang udah pernah ke IPA 13, teman-teman? Deketnya kamar mandi. Oh, pojok ya berarti ya. Oke. Mandinya bau nggak sih? Masa? Nggak tahu. Aku dengar sih. Itu cowok mandi, kamarnya yang bau. Kamar cewek enggak ya Mbak Lingga ya? Wangi. Oke. Bener ya? Iya, benar. Oke, tadi kelas berapa Masnya? 12. Ya. Oh, kelas 12. Oke, lanjut mungkin dari Mbak siapa nih selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Bintang Remadia Dimandasari, biasa dipanggil Bintang. Saya dari kelas 12 IPA 1, Bu. Oh, dari kelas 12 IPA 1, Mbak Bintang ya. Oke, jauh ya tadi kelasnya ya, IPA 1, IPA 13 ya. Gak jauh ya, lanjut. Kenalkan, nama saya Ningrum Srawijaya, biasa dipanggil Lingga. Saya dari kelas 12 IPS 3. Oh, Mbak Lingga dari 12 IPS 3. Selanjutnya nih, yang terakhir nih, yang paling kayaknya yang paling ini ya, paling rame dari tadi ya Masnya ya. Saya malu-malu. Oh iya, emang iya Mas, kayak malu-malu gitu. Malu-malu ini nih kayaknya nanti nih. Bilang apa aja tadi? Nama, kelas. Selain itu. Sudah itu aja dulu. Jadi nama saya itu malu saya. Gak apa-apa, teman-temannya welcome semua ini. Gitu ya. Jadi nama saya itu Muhammad Radiansyah, biasa dipanggil Dian. Mas Dian. Itu 12 IPS berapa ya? IPS 10. Wah, 12 IPS 10, oke. Mas Dian dari 12 IPS 10. Jadi ini udah pada tahu ya nama dari teman-temannya ya? Ya. Oke. Nah, supaya kita makin kenal lagi sebelum kita mulai obrolan kita pada siang hari ini, mungkin kita bisa main game sekali ya. Biar lebih deket nih teman-teman semuanya nih ya. Oke, mungkin kita akan main games ABC 5 dasar. Teman-teman ada yang tahu nggak ABC 5 dasar? Tahu ya? Siapa yang belum tahu nih? Oke, mungkin Mbak Lingga bisa menjelaskan kepada Mas Al sama Mas Dian yang belum tahu nih. Gini Mas, aduh. Kok malu-malu gini ya teman-teman nih ya semuanya Mas Dian ya. Baru pertama kali ketemu ya kayaknya ya. Jadi gini Mas, Dian sama namanya siapa? Mas Al. Ya Mas Alvin ya namanya ya. Iya. Jadi 5 dasar tuh kayak gini. Gini. Kalau ini berenang. 5 dasar gini, jarinya kan gini. Terus nanti A, B, C, D, E, F, G, misalnya G, gajah gitu. Cepet-cepetan. Ya betul. Ular tangga aja. Wah, agak ini ya Mas, lama ya. Nanti kalian juga. Sudah Mas, ini diikuti aja. Iya, nanti mungkin kapan-kapan nanti kita bisa lagi ya main ular tangga gitu ya.
kapan ya, nanti deh kita jadwalin lagi ya ke depannya. Sekarang iya nanti kita jadwalin lagi. Sekarang kita mulai dulu ABC 5 dasarnya. Ini teman-teman mau pakai nama apa nih? Nyebutin nama apa nih? Yang susah Nama aja. negara. Nama negara ya. Kota aja. Kota apa negara? Kota ya. Oke. Kota apa negara ini? Kodas negara, kota desa. Oh ya udah boleh. Oke kalau begitu ABC. Nanti ini ya untuk yang kalah ada punishmentnya nih. Punishmentnya nanti mungkin apa ya, nyanyi kayaknya ya, nyanyi mungkin balonku atau apa, nanti huruf vokalnya diganti. Oke, siap teman-teman? Siap. Oke, ayo kita mulai nih. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G. Gajah. Gorontalo. Tiga. Dulu A. Grece. Giga. Ah, Grece. Grece itu apa ya? Yunani. Oh iya ya, ada ya. Ya. Bahasa Inggrisnya. Iya tak? Iya. Pokoknya bohongin. Oh iya. Ini mau Indonesia aja nggak sih? Kayaknya lebih gampang nih kayaknya. Nama kota sama desa di Indonesia aja ya. Garut. Ulang mas. Ulang lagi. ABC 5 dasar. E, F, G, H, I, J, K, K. Kalimantan. Kalimantan. Nama pulau nggak sih? Kalimantan Selatan. Enggak, jalan. Kan udah Kalimantan keseluruhan berarti kalau Mbak Lingga gini mas. Kan bukan nama kota, Bu. Yang lain kan tadi kan nama ini. Itu. Maksudnya Kalimantan kan bukan desa, Bu. Nakopu, dia aku tadi bilang. Saya Bu. Iya lanjut. Keramat Jati. Keramat Jati, Kupang. Nah, yang kalah berarti Mbak Bintang ya, yang nggak bisa menyebutkan. Oke, Mbak Bintang mungkin bisa nyanyi. Nyanyi lagu apa nih teman-teman anaknya? Nyanyi. Cita-cita di Dia. dinding. Hah, susah mas, karena dia lama nanti. Untungnya gitu. Lama nanti mas. Intinya. Cita-cita di dinding. Intinya. Oke, Mbak Bintang deh mau lagu apa deh? Tapi ku pudar. boleh. Topi. Naik ke puncak gunung. Burung kakak tua. Naik ke Ini apa ya jadinya? Ibu juga jadi ikut bingung ini. Cak aja bu. Oke, cita-cita di dinding ya. Mungkin Mbak Bintang bisa nyanyi cita-cita di dinding, diganti huruf vokalnya ganti I ya. Oke, silakan Mbak Bintang. Teman-teman bantu dong, ini dong biar nih. 1, 2, 3. Bi, im, ki, im, mir, ip. Mir Di, im, ir, Hip. Ore, tepuk tangan. Gimana udah lebih santai teman-teman? Ya, Ya, Bu. alhamdulillah. Oke, udah lebih santai, semoga udah saling kenal juga ya sama teman-temannya. Ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih sama teman-teman. Teman-teman nih ada yang tahu nggak sih teman-teman dipanggil ke sini itu untuk apa? Belum tahu Bu. Ya, belum tahu bu. Belum ya? Belum ada yang tahu ya berarti. Buat gosip bener. Apa? Buat gosip. Oh enggak dong, masa kita bergosip di sini enggak dong mas. Jadi kemarin inget nggak minggu lalu teman-teman sempat mengerjakan angket. Oh iya, yang Nah. masuk BK. Oh nggak masuk ya mas? Iya. Tapi kan ada linknya kan ya? Di link itu iya. Ya itu kan teman-teman kemarin sudah mengerjakan angket itu ya. Nah ternyata ibu mendapati teman-teman ini punya permasalahan yang sama nih. Jadi teman-teman memiliki permasalahan introvert nih ya kayaknya dari angket yang sudah ibu berikan kepada teman-teman kemarin. Nah sebelum kita memulai teman-teman ini udah pernah datang ke ruang BK atau belum nih? Belum. Untuk ngobrol-ngobrol kayak gini. Terus saya pernah cuma lihat ruang BK-nya doang. Oh lihat-lihat doang ya. Iya. Untuk ngobrolnya belum pernah berarti ya Mbak Ningga? Sama guru. Saya pernah Oh pernah ya mas? minta uang. Oh minta uang, dikasih? Soalnya orang tua saya nitipin ke guru. Oh ya. Oke. Untuk ngobrol-ngobrolnya berarti belum pernah semua ini ya? Sudah Bu, ngobrol mau ambil uang gitu. Maksudnya kayak kita sekarang nih Mas Ardi lagi ngobrol nih. Belum ya berarti. Oke. Jadi Ibu sedikit menjelaskan kepada teman-teman di sini kita ngobrol-ngobrol aja secara santai. Tadi kan Ibu juga sudah menyampaikan bahwa Ibu mengundang teman-teman ke sini untuk mengatasi permasalahan dari teman-teman. Jadi nanti Ibu akan mendengarkan permasalahan dari teman-teman dan nanti kita akan mungkin menyelesaikan permasalahannya secara bersama-sama gitu ya.
Lalu di sini teman-teman juga tidak perlu takut, teman-teman harus terbuka kepada ibu dan juga teman-teman yang ada di sini mengenai masalahnya. Jadi nanti akan ada rahasia di sini. Jadi rahasia ini tidak boleh dibocorkan ke orang lain gitu ya teman-teman. Jadi yang tahu permasalahan teman-teman di sini hanya ibu dan juga kita semua masing-masing di sini ya. Jadi ibu juga berharap kepada teman-teman tidak menceritakan masalah temannya keluar ya. Oke, apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Oke. Untuk waktu konseling hari ini ibu batasi 40 menit cukup teman-teman? 1 jam. Oh mau 1 jam Mas Dian nih? Tahu yang lainnya gimana? Nggak gimana nih? 40 menit keberatan nggak nih teman-teman? Saya 1 jam Bu ada les nanti. Oh ada les ya Mbak Lingga ya. Oke kalau begitu. Ada streaming. Oh ada streaming Mas. Sama Mas saya streaming gitu. Oh suka main game ya Mas Dian sama Mas Al ini kayaknya. Saya suka itu dia. Itu tuh Apa? yang gamenya Apa? YouTuber. Apa tuh gamenya YouTuber? Iya, apa tuh yang Nggak tahu. pakai palu-palu gitu loh. Ada. Wah saya kurang tahu nih. Ya, kurang tahu. Siapa sih? Rahat Dian. Nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Oh nggak tahu nih saya Mas. Reza Reza Arab. Arab. Oh Reza Arab. Dian kayaknya aktor ya Mas ya. Reza Arab. Oh, Itu bukan Reza Madura. Saya tanya Miao Au. Oh ya oke. Kayak Mario gitu-gitu. Oke berarti cukup 40 menit teman-teman? Cukup. Enggak terlalu lama. Cukup. Cukup ya? Oke, mungkin nanti kalau misalnya ada sesuatu yang ingin dibicarakan lagi atau kurang cukup gitu mungkin bisa kita jadwalkan di pertemuan selanjutnya gitu ya teman-teman. Iya, Bu. Oke. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa kalian memiliki masalah dalam hal ini ya, introvert ya. Jadi mungkin kalian bisa menceritakan permasalahan kalian. Tapi sebelumnya apakah teman-teman udah siap nih buat kita ngobrol-ngobrol nih? Siap. Belum. Siap. Kenapa nih Mas Dian? Takut. Takut kenapa? Takut itu disebar. Takut disebar ya. Ini kita janji ya teman-teman ya buat nggak menyebarkan permasalahannya ya. Iya, Bu. Oke, jadi keep secret aja. Jadi tersimpan di diri kita masing-masing gitu ya. Oke, mungkin bisa kita mulai ya teman-teman untuk mempersingkat waktu juga. Iya. Oke, mungkin dimulai dari siapa nih yang mau bercerita nih? Mungkin dari ini dulu. Dari Mas Dian dulu. Apa mau nggak nih Mas Dian? Iya. Ya silakan. Jadi ya sesuai sama yang Ibu katakan barusan yang dibilang bahwa kita tuh introvert ya itu memang benar. Itu makanya saya istilah daripada tetap saya introvert gitu kita nggak bisa berkembang kan ya udahlah di sini aja gitu. Terus penyebabnya itu kan saya dari SMP itu sering live streaming gamer gitu. Gitu. Ya alhamdulillah sih bisa punya mobil dari Alhamdulillah. dari kayak gitu tuh punya mobil ada uang loh. Tapi ya itu teman-teman saya dikit ketika saya bergaul itu kayak agak kesusahan Gitu. Oke. Jadi Mas Ardi tadi sering live streaming gitu ya, dan alhamdulillah menjadikan itu sebagai sebuah penghasilan. Tapi ternyata di balik itu membuat Mas Dian nih kayak kurang teman gitu ya. Oke, mungkin bisa lanjut ke Mbak Lingga. Kalau saya itu Bu, saya mungkin bener kayak kepribadian saya emang introvert ya Bu. Karena kalau di kelas tuh saya jarang ngobrol sama teman-teman saya. Terus kadang kalau saya ditanya guru tuh saya nggak bisa kayak diem karena saya tuh takut mengungkapkan pendapat gitu loh di kelas gitu Bu. Terus sama ngomong-ngomong sama teman saya juga takut juga mau mulai dari mana karena gitu. Oke, berarti ya Mbak Lingga ini emang kepribadiannya introvert gitu ya, jadinya sering diem-diem aja gitu ya. Betul. Oke, lanjut mungkin Mbak Bintang. Kalau saya ini di kelas itu saya nggak punya teman Bu. Saya ini takut kalau mereka ini memandang saya itu apa ya buruk gitu Bu. Oke, jadi
Mbak Bintang merasa takut gitu ya karena takutnya nanti teman-temannya Mbak Bintang memandang Mbak Bintang buruk gitu ya. Iya. Apa sih? Iya. Kenapa nih? Nggak tahu dia Bu, bisik-bisik. Bu, introvert tuh masalah ya Bu? Apa? Kalau punya kepribadian introvert tuh itu permasalahan. Masalahnya tadi yang aku nggak bisa ngobrol. Iya kan dari introvert itu kan pasti menciptakan sesuatu permasalahan kan Mas, kayak Mas Ardi tadi temennya jadi dikit kan karena kebanyakan live streaming gitu mungkin ya. Terus Mbak Lingga tadi juga permasalahannya apa namanya ya emang kepribadiannya introvert jadi diam-diam aja gitu ya. Tuh, terus Mbak Bintang tadi permasalahannya tidak punya teman karena takut kalau misalnya temannya tuh memandang buruk Mbak Bintang gitu. Oke, lanjut nih terakhir nih Mas Al nih. Jadi saya itu tidak punya teman banyak sih Bu. Beberapa saja. Nah itu disebabkan karena ya tadi kayak seperti Mas Adi, saya juga sering streaming. Kemudian saya juga sering ikut bisnis. Ikut bisnis. Itu apa? MLM. Ya MLM sama Bitcoin itu. Judi enggak berani saya. MLM itu Nggak takut. Jadi nggak tanya. Jadi karena hal tersebut jadinya temennya juga dikit juga gitu ya. Kurang lebih sama ya sama Mas Ardi ya. Oke, kalau begitu tadi teman-teman sudah menceritakan masalahnya masing-masing. Nah, karena untuk di pertemuan pertama kali ini tidak mungkin kita bisa membahas semuanya ya. Mungkin kita bisa bahas untuk satu pertanyaan dulu, permasalahan dulu. Mungkin bisa teman-teman sepakati mau dibahas permasalahan dari siapa? Kayaknya Mbak Bintang. Ya, Mbak Bintang ya berarti. Ya karena dia kan masih ada di pikirannya kalau takutnya tersinggung teman-teman. Oke. Berarti setuju ya teman-teman untuk permasalahannya Mbak Bintang yang dibahas? setuju. Untuk Mbak Bintang sendiri apakah tidak apa-apa untuk permasalahannya kita bahas untuk pertemuan pertama kali ini? Nggak apa-apa Bu. Oke, kalau begitu karena sudah setuju mungkin Mbak Bintang bisa menceritakan lebih detail mengenai permasalahannya Mbak Bintang. Jadi gini Bu, saya kan nggak punya teman gitu ya di kelas karena kan saya tuh menganggapnya kalau mereka ini tuh memandang saya buruk nggak sesuai sama harapannya mereka kan biasanya kalau mereka di kelas ini lagi jam kos gitu kan Bu, saya tuh sendiri gitu main HP atau nulis apa gitu di buku, soalnya saya ini kalau mau gabung sama mereka takutnya mereka memandang saya buruk. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau menanggapi cerita dari Mbak Bintang? Itu Mbak Bintang selalu ada pikiran kayak gitu, kayak setiap hari kalau mau ngobrol sama temen tuh takut dikira buruk. Iya gitu. Iya, Selalu setiap hari. Iya, setiap hari jadinya teman-teman saya yang kayak mulai obrolan gitu, bukan saya yang mulai obrolan ke mereka. Ya sih sama kayak saya. Mungkin teman-teman yang lain? Kejadiannya kapan? Kak, kejadiannya maksudnya barusan apa dari dulu apa dari SMA atau gimana? Dari kelas 11. Berarti baru-baru ini. Iya. Oh mungkin karena itu ya di rolling kelas 11 kelasnya. Iya benar, terus juga teman-teman waktu kelas 10 itu udah misah gitu. Sudah misah. Ya. Mungkin Mas Al ada yang mau disampaikan? Mungkin saya nanya, apakah Mbak Bintang ini sudah bisa apakah sudah menerapkan bisa ngobrol dengan teman-temannya dan teman-temannya itu gimana reaksinya? Biasanya itu saya tuh nggak jarang gitu kayak mulai obrolan ke mereka gitu. Nah, selalu mereka yang kayak mulai ke obrolan ke saya gitu, kayak tanya-tanya tentang tugas atau apa-apa gitu. Kalau lebihnya sih nggak pernah. Mungkin Mbak Bintang bisa mencoba mengawali dalam saat mengobrol dengan teman-temannya. Iya sama. Ketakutan apa Mbak Bintang? Kenapa
kenapa kok teman-temannya yang harus memulai percakapan? Soalnya apa ya, saya itu takut kalau misal nanti kalau aku yang mulai obrolan itu kayak mereka tuh nggak nanggepin aku gitu. Ada contohnya, apakah pernah kejadian sehingga Mbak Bintang merasa trauma dan menganggap semua itu sama aja gitu? Pernah sih waktu kelas 11 dulu aku tanya apa ya, tentang tugasnya itu apa pas aku nggak masuk gitu ya, terus nggak ada yang jawab. Jadi semenjak itu Mbak Dita langsung mikir gitu ya? Iya. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang ingin bertanya atau sementara cukup dulu? Sudah. Cukup Bu. Oke, mungkin Ibu yang akan memberikan pertanyaan nih kepada Mbak Bintang. Nah, selain dari tadi penyebabnya kan ada Mbak Bintang sudah pernah nanya tugas namun nggak ada yang gubris gitu ya. Dan ini berawal dari kelas 11. Apakah sebelumnya itu Mbak Bintang itu termasuk anak yang ekstrovert atau memang ya dari dulu seperti ini, cuman bedanya dulu tidak separah yang sekarang gitu? Dari dulu emang introvert sih Bu, tapi cuma kalau kelas 10 dulu ada temennya gitu. Oh, Karena iya. kelasnya kan di rolling gitu ya Bu. Nah mulai dari kelas 11 saya nggak punya temen gitu. Berarti karena ada rollingan kelas itu ya jadinya Mbak Bintang merasa tidak punya teman gitu ya? Iya. Oke. Selanjutnya tujuannya Mbak Bintang untuk selama proses obrolan ini tuh apa sih? Tujuan saya agar saya tuh dapat apa ya, punya temen gitu, dan saya tuh nggak takut lagi untuk mulai ngobrol ke mereka, terus juga nggak takut lagi kalau misalnya mereka tuh memandang saya buruk. Oke. Berarti tujuannya kurang lebih ingin menyelesaikan masalahnya yang Mbak Bintang alami gitu ya? Iya Bu. Oke, kalau begitu sekarang Ibu mau memberikan sebuah pertanyaan kepada Mbak Bintang. Coba Mbak Bintang itu membayangkan kalau semisalnya Mbak Bintang itu lagi tidur nih ya malam-malam, terus abis gitu bangun-bangun tuh masalah yang Mbak Bintang alami itu sudah selesai. Nah, perasaan Mbak Bintang itu seperti apa? Senang Bu, karena saya sudah berani untuk apa ya, ngobrol dengan teman-teman. Terus juga karena saya sudah nggak takut lagi tentang pandangan mereka ke saya. Seperti itu Bu. Oke. Mungkin tanggapan dari teman-teman? Sama sih Bu, kalau misalnya masalah udah udah terselesaikan, ya. tiba-tiba ya saya senang pasti Bu, kayak masalah saya juga. Mungkin kayak saya bangun tidur masalah saya udah selesai, saya lega, senang, mungkin juga punya banyak teman gitu. Oke. Mungkin mas-masnya nih? Mungkin gembira, rasanya itu gembira, ceria, suka gitu. Semuanya. Ya, suka untuk melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Agar saat melakukan kegiatan sehari-hari bisa enteng gitu. Oke, Mas Ardi mungkin? Saya ya senang ya, orang kalau nggak ada masalah ya siapa yang nggak senang. Iya. Berarti pada senang semua nih ya kalau mungkin ada di posisi seperti itu gitu ya. Lebih senang main game. Oh, lebih senang main game. Oke. Oke, mungkin selanjutnya Ibu bisa melanjutkan untuk pertanyaan kepada Mbak Bintang nih ya. Kira-kira penanda seperti apa sih yang Mbak Bintang bisa lihat gitu ya ketika masalah ini tuh terselesaikan? Mungkin Mbak Bintang bisa lebih apa gitu? Mungkin saya bisa lebih berani lagi untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya Bu. Berani ngobrol sama teman-teman gitu ya? Iya Bu. Oke, kira-kira kalau misalnya ada perubahan itu nih, nah siapa nih yang akan mengetahui perubahan tersebut Mbak Bintang? Mungkin teman satu kelas Bu. Teman satu kelas ya? Iya. Oke, kira-kira respon teman-teman satu kelasnya Mbak Bintang ketika Mbak Bintang sudah melakukan hal tersebut apa nih? Sebetulnya senang sih Bu. Senang karena saya sudah kayak mulai nggak takut lagi gitu Bu. Oke,
Menurut teman-teman tadi kan Mbak Bintang sudah termasuk solusi ya teman-teman, kan tadi Mbak Bintang itu tidak berani untuk memulai obrolan. Terus tadi Mbak Bintang sudah menyebutkan bahwa penandanya adalah ketika Mbak Bintang sudah bisa memulai obrolan dengan temannya gitu ya. Nah itu sudah termasuk solusi yang bisa Mbak Bintang lakukan. Nah menurut teman-teman nih, mungkin apakah ada saran solusi lain atau ada tanggapan atau ingin bertanya? Saya tanya, kan Mbak Bintang tadi bilang apa tadi bisa ngobrol sama teman-temannya. Nah itu gimana caranya Mbak Bintang ngelakuin? Caranya itu apa ya? Kayak misal mereka lagi ngumpul di kelas kayak gitu, mungkin aku kayak bisa ikut gabung sama mereka dan ikut apa ya? Nimbrung sama mereka gitu. Oh iya sih benar. Jadi hebat, bener ya Mbak Bintang. Sama sih kalau saya jadi Mbak Bintang gitu. Pasti akan melakukan hal sama ya Mbak Lingga ya. Oke, teman-teman yang lain mungkin Mas Al atau Mas Ardi. Saya mungkin Mbak Bintang bisa menerapkan yaitu memulai percakapan dengan teman-teman, kemudian ikut kumpul dengan teman-teman. Kemudian Mbak Bintang ini juga bisa mengikuti kegiatan di luar kayak OSIS, ekstrakurikuler gitu. Nah kemudian Mbak Bintang ini juga tidak usah memikirkan perkataan orang lain tentang Mbak. Jadi Mbak Bintang bisa fokus di diri Mbak Bintang sendiri. Sama-sama. Oke, mungkin dari Mas Ardi? Ya, kalau saya ya pertama-tama mungkin dari pikiran dulu ya, kan Mbak Bintang kan takut untuk memulai karena takut dipandang buruk itu mungkin dibuang dulu, sehingga kayak anggaplah itu filternya kan. Kalau menurut saya sih gitu, kayak ada yang menghadang keinginan dari Mbak Bintang untuk melakukan percakapan terlebih dahulu, sehingga dia tuh kayak nggak lah nunggu aja ada omongan dari teman-teman, sehingga kayak makin hari kok makin jauh gitu. Iya. Setuju. Oke, mungkin gimana Mbak Bintang mengenai tanggapan atau saran yang diberikan oleh teman-teman nih? Bagus juga sih Bu, mungkin saya bisa menerapkan dari solusi yang sudah dikatakan teman-teman tadi. Oke, kira-kira kapan nih Mbak Bintang mau nyoba untuk melakukan solusi yang diberikan sama teman-teman dan solusi yang Mbak Bintang utarakan tadi? Mungkin besok atau setelah konseling ini Bu. Oh, berarti bisa langsung dicoba gitu ya Mbak Bintang? Oke, kalau begitu setelah itu tadi kan Mbak Bintang juga bercerita kalau misalnya nanti yang akan mengetahui perubahan Mbak Bintang tuh teman-teman sekelas ya Mbak Bintang. Nah, apakah teman-teman sekelas juga akan merasa lebih senang ketika Mbak Bintang sudah bisa mulai obrolan atau seperti apa? Mungkin senang juga Bu, karena saya sudah bisa mulai obrolan dengan mereka dan juga sudah kayak nggak usah nunggu mereka yang mulai obrolan dulu. Oke, berarti bisa dicoba ya Mbak Bintang. Saran-saran dari teman-teman tadi juga saran solusi yang Mbak Bintang berikan juga teman-teman sudah aktif untuk memberikan saran kepada Mbak Bintang. Sangat pemikiran teman-teman ini udah keren-keren banget nih ya. Sudah tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, semoga Mbak Bintang bisa menerapkan tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman ya Mbak Bintang. Ya, Bu. Selanjutnya Ibu mau menanyakan ini nih, pertanyaan mengenai skala nih kepada Mbak Bintang. Jadi ada skala 1 sampai 10 ya Mbak Bintang. Di skala 1 itu Mbak Bintang masih belum bisa mencapai tujuan Mbak Bintang untuk pada saat melakukan konseling ini. Yang ke-10 tuh Mbak Bintang sudah bisa mencapai tujuannya Mbak Bintang. Nah, kira-kira Mbak Bintang ada di angka berapa nih? Angka 8 Bu. Wah, udah di 8 ya? Keren banget. Tepuk tangan dong buat Mbak Bintang. Oke, untuk mencapai satu tingkat di atasnya di angka 9 mungkin bagaimana caranya Mbak Bintang? Mungkin caranya saya bisa memulai obrolan ke mereka lagi tanpa takut dipandang buruk sama mereka. Saya mau supaya dapat naik tingkat ke skala atas ya. Yeah. Mungkin Mbak Bintang bisa ngobrol pelan-pelan dari teman
sampingnya Mbak Bintang udah banyak Mbak Bintang, kayak ngobrol-ngobrol tuh kayak topik-topik sederhana, kayak misalnya nama apa, kamu tugas ini udah belum, kayak gitu-gitu, rumahmu di mana gitu. Ya, gimana tanggapannya teman-teman? Ada yang mau menanggapi lagi? Ya, setuju sih yang diungkapkan sama Mbak Lingga kayak berlatih. Tapi sebelum ke teman mungkin itu sih ke kaca gitu kayak. Oh, iya. Anggaplah ini A gitu. Kamu main yuk, terus kayak yang dari kaca tuh pura-pura jadi temennya gitu ya. Jadi kayak awalnya kan Bintang kan di sini terus ditukar kayak gimana. Jadi latihan sendiri gitu ya, Mas. Jadi kayak ya ekspektasinya tuh ada gitu ya, semoga aja kejadian kan lebih enak. Oke. Mas Al gimana? Mungkin Mbak Bintang untuk meningkatkan skornya dari 8 sampai ke 9 ya. Mbak Bintang bisa mengikuti kegiatan positif lainnya kayak seperti latihan public speaking, kemudian OSIS, volunteer gitu. Ya. Bagaimana Mbak Bintang tanggapannya mengenai solusi yang diberikan oleh teman-teman? Setuju sama tanggapan teman-teman Bu. Mungkin habis ini saya bisa melakukan topik-topik yang kecil dulu sama temen gitu. Mungkin latihan dulu di rumah di depan kaca gitu Bu. Udah bagus ya, berarti Mbak Bintang udah ada keinginan untuk mencoba saran dari teman-teman juga. Teman-teman juga terima kasih sudah memberikan saran kepada Mbak Bintang ya. Kita tepuk tangan dulu sobat kita hari ini. Oke, selanjutnya Ibu mau menanyakan kepada Mbak Bintang nih, gimana nih perasaannya setelah tadi permasalahannya dibahas, terus kita sudah menemukan solusinya bersama-sama. Rasanya gimana Mbak Bintang perasaannya? Rasanya senang sih Bu, karena saya sudah tahu gimana caranya untuk ngobrol sama mereka, terus kayak nggak takut lagi dipandang buruk sama mereka, terus juga saya jadi tahu solusi dari permasalahan saya saat ini. Oke. Terus selanjutnya gimana nih perasaannya Mbak Bintang maaf ya. Perasaannya Mbak Bintang setelah mengikuti obrolan kita hari ini. Teman-teman juga nih gimana nih perasaannya? Seru Bu, punya teman seru, setuju. Ya, teman baru gini. Saya jadi kayak pengalaman saya jadi motivasi saya karena saya juga introvert. Iya. Ya, jadi saya mau coba ngobrol-ngobrol lagi sama teman saya. Oke, berarti punya pandangan baru gitu ya mengenai tadi masalahnya Mbak Bintang juga. Oke, selanjutnya Ibu mau meminta mungkin satu orang untuk menyimpulkan dari obrolan kita hari ini. Siapa nih yang mau? Ini aja ya, ini aja ya. Kok malu-malu tadi kayaknya udah ngobrol-ngobrol bareng nih. Kok malu-malu lagi nih sekarang nih? Ya, tadi sudah. Yang ini aja nggak sih yang nunjuk biasanya? Siapa nih yang mau nih? Semuanya ya, satu-satu ya. Kalau saya kesimpulannya Ya, Mbak Lika dulu. Dari permasalahan kita, Mbak Bintang tahu kan gimana solusinya yang dibuat, itu bisa ngobrol dengan teman kelasnya ya, melatih bicaranya. Mungkin dari sini saya juga termotivasi juga supaya bisa melakukan hal tersebut kayak gitu. Selanjutnya Mas Ardi? Saya setuju sih. Setuju doang nih, sama ya berarti ya. Mas Ardi sama juga. Oh, sama. Kita mungkin termotivasi juga. Kita bisa termotivasi. Oke, berarti kayaknya udah kompak nih ya teman-teman nih ya. Saya lihat-lihat ya. Oke, mungkin untuk Mbak Bintang yang tadi permasalahan dibahas, mungkin Ibu bisa memberikan sedikit tugas kepada Mbak Bintang ya. Mungkin dalam waktu 1 minggu ke depan Mbak Bintang bisa mencoba melakukan solusi yang tadi sudah diberikan oleh teman-teman dan juga sudah Mbak Bintang utarakan gitu ya. Apakah keberatan waktu 1 minggu Mbak Bintang untuk mencoba? Nggak keberatan Bu. Nggak keberatan ya, cukup ya. Dalam 1 minggu berarti nanti mungkin teman-teman bisa membantu Ibu untuk melihat perkembangannya Mbak Bintang selama 1 minggu ke depan gitu ya. Kayaknya sama-sama IPA ya. Iya, atau main gitu. Bikin grup chat juga nggak apa-apa. Bikin grup aja, Bu. Bikin grup chat. Satu kan
Dekatan nggak sih? Enggak. Kan ini 13 tadi Mbak Li, nggak jauh juga ya. 13 sih, satu Mungkin ini aja, mungkin bisa teman-teman bisa membuat grup chat gitu ya untuk saling bertanya kabar karena kan kita tidak hanya bertemu untuk sekali ini saja kan, pasti ada pertemuan Bisa selanjutnya. Main game. Pakai Google Meet. Oh pakai Google Meet juga boleh. Nanti teman-teman atur aja ya. Iya Bu, boleh. Oke, karena di pertemuan pertama ini kita sudah membahas mengenai permasalahan Mbak Bintang. Iya. Untuk di pertemuan kedua itu kita jadwalkan kapan nih kira-kira teman-teman? Kalau saya Sama seperti bisa kayak ini gini. ya. Sama seperti hari ini ya. Benar. Sama aja. Oke, berarti di hari Senin pas jam istirahat kedua ya teman-teman. Iya. Oh, boleh. Oke, kalau begitu habis duhur ya. Iya. Kosong kan teman-teman ya? Nggak ada kelas ya? Kosong. Oke, untuk pertemuan kedua permasalahan siapa ini yang mau dibahas nih kira-kira? Mas Ardi. Ardi kalau enggak ini. Mas Ardi aja. Siapa mereka yang mau berdua nih? game. Shoot aja. Kalau yang berbeda mungkin Mbak Nika sih. Oh, streaming Bu. Boleh Mbak Nika aja. Siapa nih? Ayo kita sepakati Home dulu. Pipa aja. Ya Home Pipa deh boleh. Ayo Home Pipa. Gambreng. Nah, Mas Al ya. Berarti pertemuan kedua kita akan membahas permasalahan dari Mas Al ya. Mas Al nggak apa-apa ya permasalahannya dibahas ya. Oke. Jadi nanti di pertemuan kedua di awal kita akan membahas dulu mengenai Mbak Bintang. Bagaimana kemajuannya selama seminggu ini, apakah sudah jauh lebih baik atau belum gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas masalah dari Mas Al, oke? Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya, terima kasih bantuannya juga. Iya Bu. Terima kasih teman-teman sudah mau mengungkapkan permasalahannya teman-teman, sudah mau bercerita, sudah mau terbuka juga. Ya, terima kasih. Mohon maaf Ibu mengganggu waktu istirahat teman-teman ya. Sama-sama. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Teman-teman bisa melanjutkan Sampai jumpa aktivitas. minggu depan ya, Terima Bu, berarti kasih. ya. Ya, minggu depan ya. Ya Bu ya. Oke Bu.